lagi dalam kanal saya. Namanya sekarang Perspektif Andre Vincent Benas. Ada banner baru, jadi tampilan baru. Sahabat, menyikapi administrasi pemerintahan DKI Jakarta itu memang sudah banyak bikin sakit kepala banyak kalangan. Bahkan dari sejak tahun lalu pada saat Monas digunduli yang katanya untuk persiapan Formula E yang akhirnya tidak jadi-jadi, bahkan tidak ada dalam agenda penyelenggara untuk event di Jakarta. Nah, pada waktu itu memang sempat ramai dan saya diminta untuk menyikapinya juga, maka kembali saya menulis artikel judulnya Gerakan Akal Sehat Melawan Mobokrasi Kleptokrasi. Apa itu? Mobokrasi dan kleptokrasi. Berasal dari kata mob yang berarti gerombolan orang yang asalan. Mobokrasi secara sederhana bisa diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh segerombolan orang yang tidak paham seluk-beluk pemerintahan. Asal-asalan. Mobokrasi cenderung membawa pemerintahan dan negara ke arah anarkisme dan kekacauan. Sahabat, mobokrasi adalah forma sesungguhnya dari administrasi ibu kota saat ini. Pembiaran yang terjadi atas bancaan anggaran adalah demi langgengnya rejim yang bodoh ini. Makanya dana hibah untuk ormas, preman, mafia itu mesti terus dibocorkan dari APBD. Itulah jaring pengaman bagi suatu mobokrasi. Semacam ongkos pengamanan lah gitu ya, uang preman. Praktek kleptokrasi nyolong adalah keniscayaan rejim mobokrasi. Jadi sebut saja rejim ini sebagai mobokrasi kleptokrasi. Ilustrasi ceritanya begini. Kalau ada kelompok akal sehat mau menyampaikan aspirasi yang logis dengan unjuk rasa damai yang tertib ke balai kota, maka dihadapi saja dengan preman-preman yang didandani jubah untuk melakukan kegiatan di siang bolong di sebuah rumah ibadah dekat-dekat situ. Tidak ada adu argumentasi yang cerdas, yang ada hanya adu otot dan adu kedunguan saja. Sahabat, dengan sedikit distansi atau pengambilan jarak, kita mudah memprediksi kelompok akal sehat akan berpikir konyol sekali kalau mesti adu otot dengan preman yang tak berotak. Lebih baik ya menghindar. Sebab manakala orang waras terus menanggapi orang gila, maka orang ketiga yang menyaksikan tidak akan bisa membedakan mana yang waras dan mana yang gila. Gerombolan administrator kota yang seperti itu akan memanfaatkan preman atau mafia, otot dungu, untuk melindungi diri dari gerakan akal sehat atau otak cerdas. Kebodohan memang tidak bisa beradu argumentasi dengan sikap matang dan logis. Itu sudah kodratnya. Menutupi kebodohan adalah dengan narasi dan tingkah pola yang juga bodoh. Mobokrasi, kleptokrasi dengan libido atau nafsu kekuasaannya akan berupaya terus-menerus memperpanjang tentakelnya. Kooptasi terhadap berbagai elemen kekuasaan, terutama partai politik, mesti terus diupayakannya. Bagi mereka yang bisa dibeli akan masuk dalam tentakel gurita mobokrasi, kleptokrasi ini. Konon, perusahaan kontraktor untuk revitalisasi kawasan Monas disinyalir cuma perusahaan abal-abal, beralamat di sebuah perumahan dan ditengarai dimiliki oleh putra seorang petinggi partai politik. Begitu kabar burung yang telah terbang tak kemana. Ada banyak oknum partai yang berada dalam jaringan gurita mobokrasi, kleptokrasi seperti ini. Ada hubungan simbiose mutualisme di antara mereka. Kisah kasih dalam salah asuhan di remang-remang ibu kota. Masih ingat proyek-proyek titipan anggota DPRD ya? Kooptasi terhadap parlemen adalah aspek yang penting bagi mobokrasi, kleptokrasi. Kenyataan tak adanya gugatan dan kritik cerdas dari fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap anggaran kota atau APBD di tahun 2017 dan 2018 dicurigai lantaran ada hubungan gelap antara eksekutif dengan legislatifnya.
Ya, akibatnya telah dirasakan di akhir 2019 dan awal tahun 2020 saat ada rame-rame soal anggaran lem Aibon dan sebagainya. Selama 2 tahun pembicaraan anggaran kota, saat itu pun tak terlihat adanya wacana publik yang kritis. Kondisinya seperti buta politik. Padahal seorang Bertolt Brecht, cendekiawan besar Jerman, pernah bilang, buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu, dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Lanjutnya, orang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si Dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri. Buta politik ternyata telah melahirkan rejim mobokrasi, kleptokrasi, administrasi kota yang tak tentu arah. Akibatnya duit rakyat pun bocor kemana-mana dan rakyat pun terlantar. Kita ulangi lagi. Dan si Dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri. Akhirnya, sahabat, baru di kuartal akhir tahun 2019 ada kelompok akal sehat di parlemen yang mulai mengkritisi anggaran kota. Ternyata banyak sekali potensi kebocorannya. Dan mungkin sudah banyak juga yang sudah bocor, bukan potensi lagi. 2 tahun sebelumnya, kemungkinan sudah bablas, tidak terkendali. Baru-baru ini, rejim mobokrasi, kleptokrasi, unjuk kekonyolan lagi. Heboh lagi untuk hal yang sangat tidak produktif sebetulnya. Celakanya, hingar-bingar di ruang publik atau public sphere atau forum publikum yang terjadi barusan ini langsung menohok simbol ibu kota, Monas. Monumen Nasional atau Monas adalah simbol, landmark, penanda yang sudah jadi identitas Jakarta. Ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan Monas yang menjadi salah satu paru-paru kota dirusak. Berbagai dalih pembenaran baru muncul belakangan. Tampak seperti orang kerepotan menutupi aurat tatkala kepergok sedang selingkuh. Tambah lagi dengan fenomena keterkejutan anggota Komisi B dari DPRD DKI Jakarta yang sidak ke lokasi hanya untuk mendapati banyak pohon yang sudah ditebang. Kami kecolongan katanya. Sebuah drama politik yang tidak lucu tentunya. Ketua Parlemen Jakarta pun angkat suara. Proyek di Monas itu katanya berkaitan dengan persiapan untuk balapan mobil listrik Formula E. Suara lain bilang bahwa pohon-pohon itu akan direlokasi. Ada juga yang bilang akan diganti dengan jenis pohon lain, akan ditanam atau akan ditambah jumlah pohonnya, dan lain-lain. Serba tidak jelas, simpang siur, tumpang tindih, upaya pembenaran yang akhirnya melampaui kebenaran itu sendiri. Post-truth. Yang jelas sekarang Monas gundul. Dan herannya lokasi kontroversi kali ini terjadinya tepat di depan hidung istana. Simbol kekuasaan tertinggi di republik ini. Ini semiotika apa yang sedang dimainkan? Nampaknya tidak terlalu sulit untuk dicerna akal sehat. Lalu berbagai silang pendapat dan spekulasi pun meramaikan ruang publik atau public sphere, forum publikum. Media massa, media sosial, ruang diskusi di kedai kopi intens dengan topik minggu ini. Soal ketololan, kebodohan, kelalaian yang disengaja, konyolan yang bertubi-tubi, sampai tuduhan kegilaan akibat ulah administrator kota Jakarta itu sendiri. Isu anggaran seperti lem Aibon, bolpen, komputer, Formula E, dan lain-lain, isu trotoar dengan pedagang kaki lima, isu banjir dan anggaran penanggulangan banjir yang dipotong, belum juga tuntas dan jelas bagi publik bagaimana ujungnya. Sekarang ada isu Monas lagi yang membuat orang geleng-geleng kepala sambil mengelus dada. Geleng-geleng kepala lantaran ulah sang administrator kota yang tidak bisa dicerna akal sehat, dan mengelus dada gara-gara batas kesabaran pun sudah habis diserobot. Ternyata bukan cuma acara bakti sosial Lions Club yang lagi bagi-bagi telur bagi korban banjir yang diserobot atau ditebengi Anies. Maka kesabaran rakyat pun diserobot sampai habis.
Sahabat, narasi besar yang sedang dibangun adalah narasi kebingungan, serba sumir, serba kontroversi, tidak penting soal benar atau salah. Yang penting ramai, berisik, kehebohan yang konyol dan memekakan telinga sampai-sampai nalar waras pun dimatikan lewat frekuensi kebohongan berdesibel tinggi. Memang tidak akan pernah bisa meyakinkan akal sehat, karena permainannya adalah soal intensitas kebingungan. Lupakan akal sehat, lupakan kewarasan. If you cannot convince people, just confuse them. Kalau tidak bisa meyakinkan orang lain, bikin orang lain itu tidak yakin dengan dirinya sendiri. Jadikan mereka linglung dan bingung, atau linglung bin bingung. Cukup mainkan kata-kata, putar balik fakta, kasih bumbu agama dan nasihat berbau religius. Dan semprotkan terus-menerus. Itulah formulanya, formula edan. Soal masuk akal itu tidak penting. Yang penting hasilnya nanti bisa masuk kantong. Sahabat, mobokrasi, kleptokrasi di ibu kota memang sudah keterlaluan. Administrasi kota dijalankan dengan paradigma premanisme, di mana mafia adalah mitra kerja sekaligus instrumen pelindungnya. Semua argumentasi otak diperhadapkan dengan kedunguan otot. Karena memang moto tukang pukul adalah maju tak gentar membela yang bayar. Ada nasi bungkus, siapapun kita ringkus. Jadi bagaimana menghadapi mobokrasi seperti ini? Kita yang percaya dengan sistem demokrasi mesti cerdas menyikapi situasi pembodohan publik yang sedang dilakukan oleh suatu rejim mobokrasi kleptokrasi, pemerintahan bergaya preman pencoleng. Tidak ada demokrasi tanpa ruang publik yang kritis. Pernyataan itu menyadarkan kita tentang pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam proses politik dan ekonomi yang adil. Masyarakatlah partisipan suatu diskursus di ruang publik, public sphere atau forum publikum. Begitulah seorang filsuf Jerman Jürgen Habermas dalam Structural Transformation of Public Sphere yang pandangannya mau kita pinjam. Ruang publik ini bentuk atau salurannya bisa melalui berbagai media demokratis, media massa, media sosial berbasis internet dan yang sejenisnya, maupun lewat gerakan-gerakan sosial yang juga memanfaatkan berbagai media tersebut. Advokasi untuk membentuk narasi tandingan yang kritis dan cerdas adalah lewat penguasaan ruang publik seperti ini. Ruang publik yang kritis seperti ini penting untuk merawat kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan atau kontrol terhadap praktek kekuasaan. Dengan intensitas dan kontinuitas yang cukup, momentum untuk perubahan sosial niscaya bisa didapati. Kesadaran kolektif terus dirawat. Ruang publik terwujud ketika warga berkumpul bersama untuk berdiskusi tentang masalah publik. Dalam wacana ruang publik ini, setiap warga negara dapat saling berargumentasi sampai opini publik terbentuk. Konsep ideal partisipasi publik dalam masyarakat demokratis saat ini bisa difasilitasi juga lewat media sosial berbasis internet. Yang penting proses diskursus yang terjadi haruslah perdebatan yang sifatnya rasional dan kritis. Perdebatan yang dipagari oleh etika yang melarang penggunaan bahasa yang kasar dan tetap fokus pada isi dan kerangka yang rasional. Partisipan dalam diskursus di ruang publik juga mesti memiliki kepentingan bersama untuk semata mencari kebenaran. Artinya, setiap partisipan harus dapat menunda perbedaan status dan berkomunikasi dalam posisi setara. Maka sahabat, kuasai dan penuhi ruang publik dengan argumentasi yang kritis dan cerdas. Hindari logika dungu berbasis otot semata, sehingga pihak ketiga, yaitu rakyat, yang melihatnya bisa membedakan mana yang waras dan mana yang gila. Ini bagian dari literasi yang sehat. Memang, jalannya lebih panjang, namun terhormat dan perlu. Demikian sahabat, yang catatan singkat saya menyikapi istilah Ibu Mega amburadul di administrasi kota Jakarta. Dan kita mesti hati-hati karena narasi-narasi yang dibangun itu sangat berbahaya dan betul-betul membodohi dan membohongi publik. Jangan sampai logika publik menjadi macet, kemudian kita hidup di dalam era post-truth terus-menerus yang akhirnya tidak lagi bisa mengenal kebenaran itu sendiri. Demikian sahabat, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.